kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadirannya ya. Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lastiur. Udah, cuma itu doang nama saya memang. Boleh dipanggil Tiur, Ibu Tiur, Mbak Tiur, silahkan saja. Kalau Bapak Ibu lihat gelar saya di belakang, iya betul Bapak Ibu, kita rekan sejawat sebenarnya gitu ya. Jadi sebelum bergabung dengan Perpustakaan Nasional, saya juga merupakan seorang guru. Saya guru SMA, saya pernah mengajar di Lampung, saya pernah mengajar di Jakarta, terakhir saya mengajar mata pelajaran ekonomi untuk SMA kelas 10, 11, dan 12. Lalu saya bergabung di Perpustakaan Nasional sebagai Widai Suara. Sama sih sebenarnya Bapak Ibu, tugasnya kurang lebih ya, memberikan pengajaran atau terlibat di dalam kegiatan Dikjartih, pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Sehari-hari saya berkantor di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Itu ada di Jakarta Pusat, di Jalan Salemba Raya nomor 28A. Kalau Bapak Ibu lagi main-main ke Salemba, ke Jakarta ya, boleh mampir kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu ya. Tetangga, Bu. Oh iya, dari mana Iya. Pak? SMA 68, Bu. Oh, baiklah. Tetangga banget itu Mbak ya. Oke Pak. Lalu saat ini saya berdomisili di Depok. Di screen Bapak Ibu mungkin sekarang terlihat nomor kontak saya. Kalau nanti ke depannya ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada hal yang mau didiskusikan lebih lanjut, silakan menghubungi saya. Baik, Bapak Ibu, hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita akan coba capai bersama-sama. Walaupun waktunya sangat singkat, buat saya waktu dari jam 1 sampai jam 3.15 itu sangat amat singkat untuk membahas sebuah mata pelatihan gitu ya, tapi kita akan coba bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita akan sama-sama melihat bagaimana sih latar belakang perlunya ada kepala perpustakaan sekolah. Lalu kita akan lihat peran Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan sekolah. Apa sih sebenarnya tugas Bapak Ibu di sekolah, khususnya dalam hal pengelolaan perpustakaan sekolah. Lalu kita akan melihat tujuan dari perpustakaan sekolah, memahami kompetensi dasar kepala perpustakaan sekolah, dan terakhir mengidentifikasi indikator keberhasilan kepala perpustakaan sekolah. Baik, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya bilang ya, ini jam 1, sepertinya tadi habis makan siang, kekenyangan mungkin gitu ya. Lalu saya harus mencoba untuk getting attention lagi, untuk menarik perhatian kita semua. Saya sambil nunggu sih sebenarnya tadi. Daftar nama yang diberikan kepada saya itu harusnya peserta ada 30 orang. Lalu di sini saya lihat partisipan ada 30, tapi situ sudah termasuk 2 orang panitia, saya dan 1 panitia penyelenggara. Bapak Ibu kalau masih ada rekan-rekan yang belum bergabung, boleh tolong segera diajak untuk bergabung ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai belajar, supaya kita kembali lagi kepada konsentrasi yang baik, saya pengen tahu dong sudah siap apa Bapak Ibu untuk belajar gitu ya. Simpel aja sih, kita main sebentar ya Bapak Ibu ya. Udah kenyang kan tadi ya? Atau masih ada yang berpikir, aduh tadi saya makan siang apa, udah bayar apa belum gitu? Udah aman semuanya Bapak Ibu? Aman, Bu. Aman, baik, terima kasih. Bapak Ibu boleh tolong siapkan jari-jarinya di depan kameranya enggak? Jadi saya bisa lihat nih nanti. Sebentar, saya mau bikin view-nya galeri deh, jadi saya bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Nah, ini nih yang belum muncul di kamera, boleh tolong di open cam-nya, atau mungkin Bapak Ibu jangan ditutup kameranya, jadi bisa terlihat wajah dan tangan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu simpel aja kita mainnya begini. Saya akan tanyakan beberapa soal, lalu Bapak Ibu gunakan jari Bapak Ibu untuk menjawab. Jari yang Bapak Ibu siapkan itu sesuai dengan jawaban pertanyaan saya. Kita coba ya, ini baru percobaan pertama nih ya. Kalau saya tanya Bapak Ibu, berapakah jumlah hari dalam 1 minggu? Kok ada yang 6? 7. Ini mau mengurangi waktu kerja ya Bapak Ibu ya? Iya. Hari kerja dipotong 1, jangan ya Bapak Ibu ya? Iya. Berapa jumlah hari dalam seminggu? Oke, ada 7. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Atau kita coba lagi deh, ini masih percobaan nih. Berapakah jumlah roda sepeda? Iya, 2. Kita ambil yang jawaban umum ya Bapak Ibu ya, jangan 4, kan anak saya pakai sepeda roda 4 ya. Paham sih Bapak Ibu, anak kecil sepedanya ada yang roda 3, ada yang roda 4, kita ambilin jawaban umum aja ya Bapak Ibu ya. Sampai sini paham ya? Oke, tapi soal saya nanti nggak akan semudah itu atau tidak akan selama itu. Saya minta Bapak Ibu menjawab dengan cepat. Boleh siapkan jarinya? Dan jangan terkecoh dengan jari saya. Kalau jari saya sih suka-suka, saya mau bilang 10, kayak 9, 7, suka-suka saya gitu ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Berapakah jumlah sila dalam Pancasila kita? Bapak Ibu jangan membuat saya meragukan nasionalisme Bapak Ibu ya. Ada berapa silanya Bapak Ibu?
Oke, ada 5. Bapak Ibu mau open mic sekarang masih boleh kok, silakan aja ya. Oke, pertanyaan kedua. Berapakah jumlah alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? 4. Ada yang jawab 2, Bapak Ibu. Aduh. Iya, 4 ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan berikutnya. Berapakah jumlah hari Senin dalam 1 minggu? 1. Cuma 1, Bapak Ibu. Jumlah hari Senin dalam 1 minggu loh. Yang jawab 4 ini sangat menyukai Senin atau bagaimana ini? 1 ya Bapak Sangat Ibu semangat ya. itu, Bu. Konsentrasi. Oke. Kekenyangan itu, bukan kekenyangan itu, Bu. Itu maksud saya, Pak. Itu maksud saya, Bapak Ibu. Saya pengen tahu nih. Karena memang kalau kebanyakan glukosa, apalagi tadi yang nasi putihnya nambah makan siang, itu pasti ngantuk sekarang nih ya. Jadi yuk kita tarik lagi pikirannya supaya konsentrasi ya. Lanjut. Makan 4 Senin belum bayar, Bu. Belum bayar lagi ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Pada bulan keberapakah proklamasi kemerdekaan Indonesia? 8. Ya, ada yang jawab 9, ada yang jawab 8. Bulan Agustus Bapak Ibu, bulan keberapa? 8. Oke. Sila keberapakah yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat 5. Indonesia? Oke. Bapak Ibu kita naikin levelnya ya. Saya nggak mau Naik. semudah itu ya. Ya, kurang tantangannya. Kurang tantangannya, betul. Iya, Baik, betul. Bapak Ibu sekarang pertanyaan saya adalah soal cerita. Bapak Ibu harus menghitung. Contoh. Berapakah jumlah sila dalam Pancasila dikurangi 2? 3. Oke, baik. Oke, kita mulai ya. Sekarang saya akan lebih cepat. Berapakah jumlah bulan dalam 1 tahun setelah dikurangi 2? 358. Jumlah bulan Bapak dikurangi 2. 10. 10. Berapakah jumlah... Semangat. Sekali lagi ya. Berapakah jumlah sila dalam Pancasila setelah dikali 1? 5. Pinter. Next. Berapakah jumlah ban mobil setelah dibagi 2? 2. Ya, oke. Ada yang 1 loh Bapak Ibu ya. Baik. Itu mobil Cukup, rusak, saya rasa. Bu. Mobil rusak gitu, Bu. Memang ya. Yang satunya lagi di bengkel kali ya Pak ya. Nggak Oke, ada yang baik salah. Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Terima kasih untuk ketepatannya. Seperti boleh raise hand yang dari tadi menjawab benar semua? Oke. Hanya Pak Febri, yang lainnya ada yang salah? Oke, yang merasa benar semua silakan minta hadiah kepada kepala sekolah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Salah di hari Senin tadi. Iya loh Bapak Ibu, saya tanya jumlah hari Senin dalam 1 minggu. Kalau ada 4, kita upacara terus jadinya nanti Bapak Ibu ya. Baiklah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Agak sulit memang untuk memaksa diri kita belajar di siang hari gitu ya, tapi semoga setelah ini pikirannya sudah lebih refresh, sudah lebih siap untuk mulai belajar ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu gimana perasaannya setelah menjadi kepala perpustakaan sekolah? Adakah Bapak Ibu yang menjadi kepala perpustakaan sekolah di antara 1 sampai 3 tahun ini? Boleh raise hand kalau ada? Oh ada, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu, adakah yang sudah menjadi kepala perpustakaan sekolah 5 tahun ke atas? Oke, Pak Heru, ada lagi Bapak Ibu? Oke, berarti hanya beberapa dari Bapak Ibu ya yang sudah lebih dari 5 tahun. Oke, sebelum saya share screen, boleh minta bantuannya Bapak Ibu, kita mute lagi ya mikrofonnya supaya kita lebih kondusif belajarnya. Terima kasih banyak. Oke, saya izin untuk share screen lagi. Bapak Ibu, pengalaman saya selama mengajar di sekolah, saya termasuk guru pada saat itu ya, termasuk guru yang sangat suka ke perpustakaan gitu, karena buat saya meluangkan waktu untuk ke perpustakaan itu bisa memberikan saya insight-insight baru gitu ya, memberikan pemahaman-pemahaman baru atau informasi-informasi baru. Nah, Bapak Ibu, ketika saya diminta untuk sebentar. Oke, ketika saya diminta untuk membawakan materi ini, lalu saya terpikirkan gitu, apakah Bapak Ibu yang mendapatkan penugasan atau SK gitu ya sebagai kepala perpustakaan sekolah sudah benar-benar memahami apa sih sebenarnya peran kepala perpustakaan sekolah? Atau jangan-jangan Bapak Ibu merasa, oh saya dapat SK-nya, atau mungkin lebih apa ya? Mungkin lebih sedih lagi kalau misalnya ada yang merasa jam ngajar saya dikit, makanya dapat SK Kepala Perpustakaan Sekolah. Biasanya begitu ya Bapak Ibu ya. Atau ada Bapak Ibu yang dapat SK karena sekolahnya mau akreditasi. Nah, itu juga satu hal yang umum terjadi di sekolah-sekolah gitu. Tapi Bapak Ibu, kami dari Perpustakaan Nasional mencoba untuk membina
perpustakaan-perpustakaan sekolah. Jadi di Perpustakaan Nasional itu juga ada direktorat atau ada pusat pembinaan perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi gitu ya. Dan kami berharap kepala-kepala perpustakaan sekolah bisa menjalankan tugasnya dengan memperhatikan kompetensinya. Artinya apa? Bapak Ibu kami berharap sekalipun Bapak Ibu mungkin bukanlah tenaga pengajar yang punya background pendidikan ilmu perpustakaan, lalu Bapak Ibu ditugaskan sebagai kepala perpustakaan sekolah, kami berharap Bapak Ibu tetap menjalankan tugas sebagai kepala perpustakaan sekolah dengan memperhatikan atau dengan menerapkan kaidah-kaidah ilmu perpustakaan. Karena memang ada ketentuannya tersendiri, gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan singgung beberapa di antaranya. Tapi di sisi lain Bapak Ibu juga berada di dalam satu lembaga yang sudah punya sistem gitu ya, lembaganya sekolah. Sistemnya apa? Bapak Ibu sekarang setiap sekolah bergerak berdasarkan sebuah kurikulum. Betul ya? Dan saya terakhir mengajar tahun 2019, 2020 itu pergolakan atau pergantian kurikulumnya sangat cepat. Kalau Bapak Ibu yang sudah mengajar mungkin lebih dari 5 tahun atau 10 tahun itu pasti merasakan gitu ya. Dari kurikulum 2006, lalu ke kurikulum dari KTSP 2006, kurikulum 2013, kurikulum 2013 revisi, sampai sekarang ada kurikulum Merdeka gitu kan ya. Lalu apa implikasinya kepada kita sebagai kepala perpustakaan sekolah? Lalu apa dampaknya kepada perpustakaan yang kita kelola? Nah, itu yang mau kita bahas hari ini Bapak Ibu. Ya, ada satu pengertian yang mengatakan bahwa kepala perpustakaan sekolah itu merupakan salah satu tenaga fungsional kependidikan yang membantu memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas. Kalau Bapak Ibu sudah baca modulnya, pasti Bapak Ibu tahu ini ada di modul kita. Dan Bapak Ibu di situ saya bold, saya tulis dengan cetak tebal kata-kata memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas. Lalu memfasilitasi terjadinya belajar pada peserta didik, memfasilitasi hasil belajar optimal sesuai dengan potensinya. Dengan cara apa? Dengan cara Bapak Ibu menyediakan sumber belajar. Nah, sampai sini nih, ini baru pengertian yang pertama. Saya berharap Bapak Ibu mulai melihat bahwa peran Bapak Ibu sangat penting di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Mungkin saat ini Bapak Ibu melakukan tugas sebagai kepala perpustakaan sekolah dengan menjalankan tugas lain juga. Misalnya ada yang sambil menjadi guru, PKN mungkin, guru bahasa Indonesia, biasanya paling banyak guru bahasa Indonesia nih, atau guru sejarah, atau guru seni gitu ya. Lalu di sisi lain Bapak Ibu juga harus menjalankan tugas Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan dengan cara memfasilitasi pembelajaran dengan menyediakan sumber belajar yang baik. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dengan hal seperti ini, Bapak Ibu tuh punya poin plus. Poin plusnya apa? Karena Bapak Ibu sendiri merupakan seorang pendidik yang tahu dengan jelas gitu ya proses pembelajaran, Bapak Ibu tahu perubahan-perubahan kurikulum, Bapak Ibu tahu perubahan tuntutan pemerintah gitu ya melalui Kementerian Pendidikan. Di situ Bapak Ibu harusnya bisa mengembangkan koleksi-koleksi perpustakaan sekolah Bapak Ibu. Ya, atau ini adalah pengertian yang kedua. Dikatakan bahwa kepala perpustakaan sekolah merupakan tenaga fungsional yang profesional di sekolah. Nah, tolong diperhatikan kata profesional di sekolah sebagai mitra sejajar guru. Jadi Bapak Ibu jangan merasa rendah diri. Jangan merasa Bapak Ibu kalah penting dari guru-guru mata pelajaran. Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah mitra yang sejajar dengan Bapak Ibu guru dalam pengelolaan pembelajaran yang bermutu. Memberikan masukan kepada guru dan siswa untuk peningkatan mutu pembelajaran. Jadi gini Bapak Ibu, saya waktu membuat bahan ajar ini, lalu saya mencoba mencerna, apa iya ya gitu ya. Lalu saya ingat lagi waktu saya punya pengalaman mengajar di sekolah. Seperti yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu, saya termasuk guru yang sangat amat terbantu dengan keberadaan pustakawan di sekolah kami pada saat itu. Karena pustakawan di sekolah kami pada saat itu benar-benar apa ya, sangat komunikatif dan sangat informatif. Contoh, saya waktu itu kan mengajar ekonomi ya Bapak Ibu ya. Lalu saya pengen ambil contoh-contoh yang update gitu ya, karena kan ilmu ekonomi itu walaupun ilmunya baku, tapi sebenarnya implementasinya sangat luas, sangat dinamis, dan sangat relevan dengan keadaan ekonomi yang terbarukan saat ini gitu. Lalu saya tanya pustakawan saya, Pak, saya butuh informasi misalnya mengenai perdagangan internasional yang saat ini.
Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan siapa aja sih gitu ya. Lalu pustakawan saya itu akan memberikan beberapa referensi. Lalu dia bilang, Bu, kalau mau dari buku, Ibu bisa baca buku ini. Kalau misalnya mau carinya di internet, mungkin bisa dari website informasi yang khusus di bisnis gitu ya. Dan dia punya beberapa referensi yang memang ternyata websitenya bagus gitu ya, valid data yang ada. Nah, Bapak Ibu, ketika saya menggunakan resource yang ada, lalu saya susun pembelajaran saya, lalu murid-murid merasa pembelajaran itu bermakna gitu ya, karena memang sangat relevan dengan hidup dan sangat dekat gitu ya dengan isu-isu yang update. Di situ saya terpikir itu bukan hasil kerja saya saja sebagai guru, tapi ada pustakawan kami yang membantu saya pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, ketika saya mengembalikan hal ini kepada Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu selama ini mencoba membantu rekan-rekan guru di tempat Bapak Ibu untuk menghasilkan sebuah kegiatan pembelajaran yang bermutu? Kalau jawabannya iya, sudah Bu, gitu ya, atau sudah saya coba walaupun belum maksimal, terima kasih banyak Bapak Ibu. Karena disitulah memang peran Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan sekolah. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang masih merasa, kayaknya belum deh. Kayaknya selama ini tugas saya baru nata-nata buku, buku datang, buku yang baru datang lalu didata, entry data, disampul, di display di rak buku gitu ya. Kayaknya tugas saya baru sebatas itu deh gitu ya. Nah, Bapak Ibu berharap setelah selesai pembelajaran hari ini, setelah selesai pertemuan hari ini, Bapak Ibu bisa semakin menggali lagi peran dan fungsi serta kedudukan Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan sekolah. Karena dari definisi yang ada di screen Bapak Ibu saat ini, di layar Bapak Ibu saat ini, berharap Bapak Ibu bisa mulai melihat begitu pentingnya posisi Bapak Ibu berada di sebuah perpustakaan sekolah. Saya titipkan saja, ini ada 3 peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang mengatur tentang standar nasional perpustakaan dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Dari tingkat madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, sampai madrasah aliyah. Silakan nanti Bapak Ibu gali lebih dalam, dicatat aja. Kalau untuk yang SD itu peraturan Kepala Perpustakaan nomor 10 tahun 2017, untuk perpustakaan SMP di nomor 11 tahun 2017, dan untuk perpustakaan SMA di peraturan Kepala Perpustakaan nomor 12 tahun 2017. Nanti Bapak Ibu bisa cari dokumennya dan pelajari. Perpustakaan nasional tuh punya loh standarnya. Perpustakaan SD itu harus bagaimana, perpustakaan SMP itu harus bagaimana, perpustakaan SMA itu harus bagaimana. Gitu ya Bapak Ibu ya, saya nggak akan bahas satu-satu di kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu, lalu bagaimana sih yang tadi kita bahas di awal ya, Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan sekolah bisa membantu mitra Bapak Ibu yaitu guru-guru untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu tempuh gitu ya. Ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu kuasai. Yang pertama, Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan sekolah harus memahami visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Apakah Bapak Ibu tahu undang-undang yang mengatur tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional? Undang-undang nomor berapa Bapak Ibu? Nggak ada yang tahu. Kalau Waduh, nggak salah 20, Bu. 20 tahun? Oke, Bapak Ibu tolong. 2015 ya. Dan 2003. Ada yang 2003. 2003, ada yang 2015, 2003, betul ya Bapak Ibu ya. Boleh nanti tolong sambil dipelajari ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang tadi saya bilang di awal, Bapak Ibu sekarang menjalankan tugas yang memang beririsan. Ada peraturan dari Perpustakaan Nasional, ada peraturan dari Kementerian Pendidikan. Nah, Bapak Ibu itu tidak ada peraturan yang bertentangan, tapi memang Bapak Ibu harus melihat posisi saya sebagai kepala perpustakaan, saya harus ngapain. Posisi saya sebagai tenaga pengajar, saya harus seperti apa, gitu ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu juga harus memahami perkembangan dan fungsi kurikulum. Bapak Ibu ketika saya kuliah, jujur mata kuliah tentang perkembangan kurikulum itu satu hal yang paling mumet untuk saya pelajari gitu ya, karena luas sekali, dalam sekali, dan perubahannya cepat sekali. Kurikulum itu sesuatu yang dinamis, Bapak Ibu. Kurikulum bukanlah sesuatu yang statis yang nggak bisa berubah. Enggak. Kurikulum itu dinamis. Nanti kita akan bahas bagian ini. Karena itu, Bapak Ibu juga harus ikutan dinamis. Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan sekolah yang menyediakan informasi-informasi di lingkungan sekolah, Bapak Ibu juga harus memahami perkembangannya. Apa sih bedanya kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Jangan-jangan hanya beda nama, tapi sebenarnya pembelajarannya sama aja. Nah,
Itu perlu Bapak Ibu gali terus, lalu Bapak Ibu bisa diskusikan dengan Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru gitu ya. Bagaimana implementasinya dan apa nih yang harus saya siapkan di perpustakaan. Silahkan nanti boleh dibahas di sekolah masing-masing ya. Lalu yang ketiga, setelah memahami visi misi tujuan pendidikan nasional, memahami perkembangan kurikulum, nah barulah kita bisa memahami posisi dan peran kita sebagai kepala perpustakaan sekolah. Setidaknya pada mata pelatihan ini ada 3 hal yang mau kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana perpustakaan sekolah menjadi sumber belajar di abad pengetahuan. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana perpustakaan sekolah bisa memfasilitasi peserta untuk belajar mandiri. Kenapa harus belajar mandiri? Nah, itu nanti Bapak Ibu bahas ya. Lalu yang ketiga, bagaimana perpustakaan sekolah bisa menjadi pusat literasi informasi. Bapak Ibu, saya tuh selalu senang ngajar di KPS, di pelatihan kepala perpustakaan sekolah, karena sadarkah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu itu ada di garis terdepan, frontliner gitu ya, garis terdepan dalam menciptakan generasi yang literat. Sangat Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Presiden kita berkali-kali menyuarakan Indonesia akan menjadi generasi Indonesia akan menjadi generasi Indonesia emas di tahun berapa Bapak Ibu? Aduh, ini sekalian saya ngecek nih. 2045. 2045 gitu ya. Bapak Ibu, anak-anak didik Bapak Ibu ini loh sekarang nih yang ada di sekolah Bapak Ibu, yang sekarang di tingkat SD, SMP, SMA, itu loh yang dimaksud Bapak Presiden kita, yang nantinya akan membawa bangsa kita menjadi bangsa yang generasi emas itu. Nah, Bapak Ibu punya tugas untuk menciptakan generasi itu menjadi generasi yang literat. Generasi yang melek literasi informasi, literasi numeriknya, literasi aksaranya, gitu ya. Bapak Ibu nanti ketika kita membahas tentang literasi informasi, saya kasih disclaimer dulu deh ya di awal gitu. Artinya Bapak Ibu punya tugas sebagai garis terdepan bersama dengan Bapak Ibu guru di sekolah Bapak Ibu masing-masing untuk menciptakan generasi yang paham bagaimana mendapatkan informasi yang benar dan memanfaatkannya bagi kehidupan mereka. Jangan-jangan sampai sini Bapak Ibu udah mulai berkerut keningnya gitu ya. Aduh kok berat banget tugas saya gitu ya. Tapi Bapak Ibu memang benar. Bapak Ibu adalah garda terdepan dalam menciptakan generasi Indonesia yang literat. Jadi nanti di tahun 2045 Indonesia beneran emas yang gemilang atau emas yang agak redup gitu misalnya Bapak Ibu ya. Andil Bapak Ibu sangat besar di dalamnya. Begitu ya. Semangat Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama ya, memahami visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Saya nggak akan bahas terlalu panjang karena memang ini sudah dirumuskan gitu ya. Jadi kita tinggal mengupas bagaimana sih peran kita sebagai kepala perpustakaan sekolah. Sistem pendidikan kita punya visi seperti yang ada di screen. Mungkin saya boleh minta tolong bantuannya kali ya. Saya boleh minta Ibu Nadia Susanti, boleh open mic-nya, Bu, tolong bacakan visinya, Bu. Apakah ada Ibu Nadia? Ya, ya ada. silakan. Halo Bu, boleh tolong bacakan visi ya? Ya, visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Iya, terima kasih banyak Bu Nadia. Nah, Bapak Ibu, dari visi pendidikan nasional kita seperti ini, saya selalu bilang Bapak Ibu, sebelum kita bahas anak-anak, bahas peserta didik, bahas rekan-rekan guru, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Bapak Ibu merupakan tenaga-tenaga pendidik yang juga ada di dalam sistem pendidikan ini. Jadi, sebelum kita membahas bagaimana mewujudkan ini di peserta didik kita, di rekan-rekan guru gitu ya, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri dulu Bapak Ibu. Apakah selama ini kita selalu berusaha untuk menjadi manusia yang mau berkembang, menjadi manusia yang berkualitas, sehingga kita mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Contoh paling mudah Bapak Ibu, ketika peserta didik Bapak Ibu, murid-murid di sekolah Bapak Ibu datang ke perpustakaan lalu bertanya, misalnya nih, yang lagi happening sekarang ini kan tentang mobil listrik, motor listrik gitu ya, pemerintah menggalakkan supaya kendaraan segera beralih dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar listrik gitu. Lalu misalnya ada murid-murid Bapak Ibu yang datang, Pak, Bu, saya mau tahu dong tentang motor listrik atau bagaimana cara kerjanya mobil listrik, ngecasnya gimana sih? Apakah semua sumber listrik bisa dipakai untuk ngecas mobil listrik?
Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu yang bisa menjawab dengan minimal Bapak Ibu bisa menunjukkan referensi yang tepat? Bapak Ibu pustakawan atau kepala perpustakaan itu bukan orang yang tahu segalanya memang. Tapi paling tidak kita harus menjadi orang yang tahu referensi apa yang tepat. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti perkembangannya, mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan, oh iya mobil listrik itu cara kerjanya begini, 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 begini. Oh ada daerah di Indonesia yang sedang dipersiapkan untuk menjadi penghasil baterai-baterai kendaraan listrik misalnya. Itu menuntut kita mau tidak berkembang. Itu loh Bapak Ibu. Mau nggak kita semakin banyak membaca informasi yang valid, informasi yang benar? Mau nggak kita semakin banyak terbuka akan informasi-informasi yang baru? Mau nggak kita terus berkembang gitu ya? Misalnya ada resource, ada sumber-sumber literasi yang bagus tapi dari bahasa asing nih. Atau jangan-jangan kita udah anti duluan gitu ya belajar bahasa asing. Nah, Bapak Ibu, sistem pendidikan kita menuntut terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dan saya tambahkan mungkin sedikit ya siang hari ini, itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Sebelum kita menuntut hal itu atau sebelum kita mengajarkan hal itu kepada peserta didik kita atau kepada rekan-rekan kerja guru kita. Untuk mencapai visi tersebut ada beberapa misi, saya nggak perlu bacakan satu-satu ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa misi yang diharapkan untuk dijalankan gitu ya. Bapak Ibu boleh lihat beberapa hal di situ. Salah satunya mungkin poin yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Jadi, Bapak Ibu dengan mengikuti pelatihan seperti hari ini nih saat ini, itu salah satu hal bagaimana Bapak Ibu meningkatkan profesionalitas Bapak Ibu. Bapak Ibu menunjukkan sikap yang long life learner gitu ya, yang mau terus belajar, yang mau terus nggak pernah merasa puas belajar gitu ya, Bapak Ibu terus menggali pengetahuan baru. Itu salah satunya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ikut pelatihan, Bapak Ibu ikut BIMTEK mungkin gitu ya, atau ikut lokakarya, seminar, webinar, yakinlah bahwa Bapak Ibu juga sedang melakukan visi dan misi yang tertuang di dalam sistem pendidikan nasional kita. Baik, saya lanjutkan setelah memahami visi dan misi sistem pendidikan nasional, Bapak Ibu jadi untuk menjalankan gitu ya supaya visi dan misi sistem pendidikan nasional kita tercapai. Saya mau tahu dong, Bapak Ibu boleh tolong tuliskan jawabannya di kolom chat ya. Menurut Bapak Ibu nih, sebentar saya balik lagi deh. Nih, untuk mewujudkan manusia yang berkualitas, manusia yang proaktif menjawab tantangan zaman gitu ya. Menurut Bapak Ibu, jadi pengetahuan atau keterampilan apa sih yang harus dimiliki oleh seorang kepala perpustakaan sekolah untuk mewujudkan visi dan misi sistem pendidikan nasional di sekolah kita? Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita udah mulai dari diri kita sendiri, lalu kita mau mengajarkan hal ini kepada murid-murid kita, kepada peserta didik kita, saya harus punya skill apa nih? Saya sebagai kepala perpustakaan sekolah, saya harus punya pengetahuan tentang apa nih? Kalau menurut Bapak Ibu? Boleh tolong tuliskan di kolom chat, saya stop share dulu sebentar. Oke, menurut Bapak Ibu skill apa sih yang harus dimiliki? Kok belum ada yang jawab? Silakan Bapak Ibu, tolong tuliskan di kolom chat menurut Bapak Ibu pengetahuan atau keterampilan apa yang harus dimiliki seorang kepala perpustakaan sekolah supaya visi dan misi pendidikan nasional kita bisa terwujud. Minimal di sekolah kita. Kemampuan manajerial, literasi, komunikasi baik, pengetahuan tentang literasi baik, komunikasi, menjadi referensi librarian, kolaborasi dengan guru baik. Oke, yang lain ya Bapak Ibu? Yang utama yaitu adanya komunikasi dan literasi. Kenapa banyak Bapak Ibu yang menjawab tentang komunikasi ya? Saya jadi tertarik nih. Oke, saya mulai dari yang pertama menjawab komunikasi kali ya. Bapak Sumardi, tetangga saya nih. Betul. Silakan Pak. Kenapa Bapak menjawabnya harus punya keterampilan komunikasi Pak? Karena mengelola perpustakaan itu harus diawali dengan komunikasi, baik dengan kepala sekolah, dengan kepala tata usaha, orang tua murid, dan